Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Di pintu mempelai perempuan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian, lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Renungan hari ini berjudul Menangkap Rubah-rubah Kecil, ditulis oleh Brent Hackett. Sahabat ODB, nenek saya pernah mengatakan ungkapan ini. Rubah-rubah kecil itulah yang merusak pohon anggur. Kemudian ibu saya juga mengulang ungkapan yang sama. Lalu sekarang sayalah yang mengatakannya kepada anak-anak saya. Namun apakah sebenarnya arti mewaspadai rubah-rubah kecil? Setelah ditanam, pohon-pohon anggur membutuhkan waktu beberapa tahun untuk berbuah. Pohon anggur memerlukan banyak kesabaran, perhatian, penyiraman, pemangkasan, dan perlindungan. Sementara itu, meski kecil, rubah-rubah dapat membawa kerusakan fatal dengan merusak akar, memakan buah anggur, atau mengunyah tangkainya. Sahabat ODB, melalui kisah cinta puitis dalam kitab Kidung Agung, Salomo mengingatkan pembacanya, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Beberapa penafsir meyakini bahwa yang dimaksud di sini adalah beragam masalah atau kebiasaan yang tampaknya sepele, tetapi berpotensi menjadi ancaman bagi relasi pemuda-pemudi itu jika dibiarkan. Demikian juga dalam perjalanan iman kita, kadang-kadang hal-hal kecil seperti kepahitan, perkataan kotor, atau bahkan pengaruh orang lain yang merusak diri kita dapat menyelinap ke dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Nenek saya memahami bahwa hal-hal kecil tersebut dapat menimbulkan kerusakan hebat, dan hikmat beliau masih membawa pengaruh sampai ke cucu-cucunya. Ketika kita mengambil waktu untuk berdoa dan membaca kitab suci, Roh Allah akan menolong kita untuk menangkap rubah-rubah kecil, yakni berbagai cobaan atau kebiasaan yang bisa merusak relasi kita dengan sesama dan perjalanan iman kita bersama Kristus. Sahabat ODB, apa hal-hal kecil yang perlu Anda singkirkan sebelum hal itu membawa kerusakan? Lalu bagaimana cara Anda untuk memperingatkan orang lain tentang rubah-rubah kecil mereka? Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah aku untuk mewaspadai dan mengatasi hal-hal kecil yang dapat membawa kerusakan fatal
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Susah